Sampai hari ini Pak, masih banyak guru-guru yang menangis. Kapan kami terima gaji? Kami makan apa ini? Kami sudah lulus, passing grade sudah lulus segala macam. Tapi mana gaji kami? Mana? Kami sudah tidak bekerja lagi. Anak kami mau makan apa? Dengar itu dong Pak Menteri. Itu yang harus Anda pikirkan kalau Anda mau ditepuk tangan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, kemudian kami dari PBB Anda dengan bangganya ada 400 tim bayangan. Pertanyaan saya, tim bayangan yang Anda katakan dengan bangganya di sana itu, apa dampak positifnya, apa energi positifnya untuk Indonesia? Kenapa masih banyak persoalan di daerah 3T? Kenapa? Terus 400 orang tim bayangan itu, apa kebanggaannya? Coba Anda jelaskan. Apa yang mereka lakukan sampai kita tuh harus bangga dengan Anda seperti itu Pak Menteri? Baik, terima kasih pimpinan yang saya hormati, teman-teman Komisi 10, Pak Menteri beserta jajarannya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Pada prinsipnya sebetulnya Pak Menteri, kami pun ingin memberikan tepuk tangan. Bukan hanya orang PBB, kalau orang luar negeri saja bisa memberi tepuk tangan, kenapa kita tidak? Tetapi memang kenyataannya kami tidak bisa memberikan tepuk tangan itu untuk saat ini. Ya, karena memang kenyataannya yang terjadi di Indonesia itu sangat berbeda dengan apa yang Pak Menteri paparkan di PBB sana. Orang luar negeri mungkin tepuk tangan karena mereka merasa hebat ya. Tapi tidak bagi kami, khususnya anggota DPR RI. Apalagi kami yang turun ke bawah, kami lihat air mata rakyat masih hari ini masih ada Pak. Anda boleh bangga ditepuk tangan di PBB, tapi bagi kami tidak. Kami tidak bangga sama sekali. Karena apa? Masih banyak contoh persoalan di dunia pendidikan masih saat ini masih sangat banyak. Ya, kalau kita mau paparan satu-satu makan waktu sampai malam Pak Menteri. Contoh saja hari ini kita dipaparkan lagi dengan laporan-laporan ada penyesuaian program, penyesuaian anggaran. Seakan-akan kementerian ini tidak punya prinsip. Pada saat kami melakukan rapat panja, konsinyering, semua program sudah Anda paparkan dengan data-data, dengan dana-dana, dengan biaya-biaya. Tapi kenapa sekarang berubah lagi? Kegiatan-kegiatannya dirubah-rubah dengan anggaran yang berbeda-beda, dengan alasan. Bahkan kalau tadi saya hitung, Pak Menteri itu di pendidikan tinggi, coba dihitung baik-baik. Itu ada selisih lagi, saya tidak tahu apa saya yang salah hitung Pak, tapi saya sudah berulang kali hitung. Ada selisih sekitar 7 miliar. Apa 7 triliun ini? Saya bingung ini jadinya. Ada 34 triliun, berarti 7 triliun. Saya sampai tanya teman-teman, ini bagaimana nih? Memang saya akui, mungkin menteri kita ini terlalu pintar. Tetapi kita juga tidak bisa dibodoh-bodohi amat Pak. Karena kalau kami bodoh, pasti kami tidak mungkin dipilih rakyat. Itu sudah pasti. Karena kami itu berbicara dengan data yang ada, program ada, anggaran ada, dirasakan oleh rakyat atau tidak. Kalau tidak dirasakan oleh rakyat, bagi kami Anda tidak berhasil. Orang luar negeri boleh tepuk tangan karena mereka tidak tahu apa-apa. Tapi kita yang di negeri ini, kita yang tahu, kita yang rasa. Banyak sekali persoalan. Tadi sudah diangkat oleh beberapa teman saya mengenai persoalan P3K. Sampai hari ini Pak, masih banyak guru-guru yang menangis. Kapan kami terima gaji? Kami makan apa ini? Kami sudah lulus, passing grade sudah lulus segala macam. Tapi mana gaji kami? Mana? Kami sudah tidak bekerja lagi. Anak kami mau makan apa? Dengar itu dong Pak Menteri. Itu yang harus Anda pikirkan kalau Anda mau ditepuk tangan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, kemudian kami dari PBB Anda dengan bangganya ada 400 tim bayangan. Pertanyaan saya, tim bayangan yang Anda katakan dengan bangganya di sana itu, apa dampak positifnya, apa energi positifnya untuk Indonesia? Kenapa masih banyak persoalan di daerah 3T? Kenapa? Terus 400 orang tim bayangan itu, apa kebanggaannya? Coba Anda jelaskan. Apa yang mereka lakukan sampai kita tuh harus bangga dengan Anda seperti itu Pak Menteri? Ya, kemudian saya juga hari ini mau mengatakan kepada Pak Menteri, saya sudah bosan bicara seperti ini. Karena apa? Saya pernah memberikan pertanyaan dan saya minta data realisasi anggaran APBN 2021-2022.
Seperti yang dikatakan Pak Ferry tadi, mana Ibu Inspektorat Jenderal? Mana laporannya untuk kami? Janjinya mau tertulis, mana? Pak, sebentar lagi kami semua ini akan mengadakan reses. Dan kami itu reses bukan jalan-jalan Pak Menteri. Kami jalan-jalan ke daerah pemilihan kami. Dan apa yang kami bawa? Ketika kami bangga, oh kami sudah ketok sekian triliun 2021, 2022. Tahu nggak rakyat bilang apa? Mana? Jadi saya minta dengan tegas hari ini Pak Menteri, tolong data realisasi APBN yang kita pernah minta itu diberikan. Semua program kerja, termasuk dana transfer ke daerah, saya rasa itu tidak perlu ditutup juga oleh kami anggota Dewan. Karena setelah kami setujui baru dana transfer itu ditransfer. Terus kenapa kami tidak diberi datanya? Supaya kami juga bisa lihat pemerintah daerah kami itu menggunakan APBN itu dengan bertanggung jawab atau tidak. Itu yang kedua. Dana-dana pendidikan, dana BOS, BOP, PAUD. Banyak anak-anak PAUD yang ketika saya turun di bawah, orang guru-gurunya, ibu kami tuh nggak dapat apa-apa Bu Anita, kami hanya capek. Lah, kok di laporannya sekian banyak dananya ya? Jadi saya minta Pak tolong diberikan penjelasan. Ini tidak usah secara langsung tapi catatan sesuai dengan angka-angka supaya kami juga turun ke bawah pakai angka. Kita pakai angka aja sekarang ya. Kemudian itu tunjangan khusus guru di daerah terpencil Pak, masih banyak yang teriak nggak dapat 3-6 bulan. Ini kita mau marah atau kita mau kasihan, kita jadi bingung karena kami itu selalu gimana ya, ketika kami datang kami hanya melihat air mata guru-guru, kami juga jadi menangis jadinya. Ya, dan sakit hati kami ketika Anda dengan bangganya di PBB mengatakan ada 400 timbayangan. Kalau 400 timbayangan itu hanya mengacaukan anggarannya APBN ya, ngapain Anda bangga dengan itu Pak Menteri? Yang berikut, tunjangan profesi guru tolong diperhatikan Pak Menteri. Daratan Sumba, Daratan Timur masih banyak persoalan. Ya, terus PIP, kembali lagi, KIP, pertanyaan saya. Tahu nggak Pak Menteri, kira-kira berapa lagi anak miskin yang belum dapat PIP? Ya tahu nggak Pak Menteri? Kira-kira berapa banyak lagi anak mahasiswa miskin yang belum dapat KIP? Pak Menteri tahu nggak? Jangan Anda bangga tapi Anda tidak tahu data real di bawah. Anggaran banyak, siapa yang sudah dapat, siapa yang belum dapat. Kenyataannya masih banyak masyarakat miskin, anaknya tidak bisa dapat PIP. Banyak mahasiswa miskin yang sampai saat ini menangis, tidak dapat KIP kuliah. Lah terus program ini untuk siapa? Kan untuk mereka miskin. Seharusnya setambah tahun, semakin banyak program yang diberikan, harusnya anak-anak yang miskin semakin banyak dong yang menjadi mahasiswa, yang menjadi sarjana. Ini masih banyak kok yang tidak bisa jadi sarjana karena tidak bisa merasakan KIP kuliah ini dengan segala macam aturan. Baik pimpinan, saya rasa itu saja, masih banyak sebetulnya, tapi saya rasa teman-teman saya juga pasti masih mempunyai segudang. Karena kami semua ini bukan DPR abal-abal Pak Menteri. Jadi tolong dengarkan kami. Jangan hanya iya tapi nanti nggak dibikin. Ya itu saya tunggu tuh Ibu Ijen, mana Ibu Ijen? Saya tunggu nih, capek saya tunggu nggak ada di anggarannya. Kenapa? Tidak dibuka kepada kami itu data-data. Siap, makasih pimpinan. Terima kasih Bu Anita. Lanjut, Mas Bram. Baik pimpinan, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Yang kami hormati pimpinan beserta anggota Komisi 10, Mas Menteri beserta jajaran dari Kemendikbudristek. Banyak yang tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan berkenaan dengan RKKL penyesuaian pada hari ini juga sebenarnya masih banyak menjadi catatan yang perlu kita samakan. Jujur dari 3 pemaparan saja ini bahan tidak ada yang sama dan yang kiranya harus kita butuh waktu lebih banyak lagi untuk perincian. Selanjutnya yang saya ingin sampaikan juga berkenaan dengan anggaran yang ada. Walaupun pandemi COVID-19 sepertinya sudah berlalu, sekarang kita sudah mulai masuk ke normalisasi dan juga pengejaran ketertinggalan kita, tapi menurut saya masih banyak orang tua murid maupun juga siswa-siswi itu yang butuh bantuan dalam hal ini adalah program-program beasiswa dan segala macamnya. Yang jadi catatan adalah masih banyak sekali program-program itu belum diketahui
ataupun juga dirasakan oleh siswa-siswi. Banyak mereka penerima tetapi sebenarnya mereka pun belum terinformasi. Nah, saya harapkan Mas Menteri bisa menyampaikan kepada dinas-dinas tentang perkara ini agar sosialisasi kepada tingkatan masyarakat di lapangan itu benar-benar bisa disampaikan secara clear sehingga mereka bisa memproses apa yang menjadi hak mereka. Karena saat ini masih banyak sekali orang tua itu keberatan untuk bisa membiayai pendidikan anak-anak mereka. Dikarenakan selama berbulan-bulan hingga bertahun kemarin itu kebanyakan mantap, makan tabungan. Dan akhirnya mereka juga untuk kembali menyekolahkan anak, jangankan menyekolahkan anak, untuk memulai usaha mereka, UMKM mereka juga memiliki kesulitan. Nah, tentunya inilah yang harus menjadi semangat kita bersama, apalagi di saat sekarang ini digambarkan bahwa anggaran dari pendidikan naik menjadi 612 triliun. Itu harus tergambarkan betul sampai ke lapangan. Yang selanjutnya adalah berkenaan dengan transformasi digital. Kalau saya boleh memberikan catatan di saat sekarang ini memang kita butuh digital itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan segala macamnya. Tetapi yang masih menjadi pertanyaan saya dan juga yang saya mendapatkan di lapangan adalah sebenarnya masih banyak permasalahan yang sangat mendasar yang belum bisa dijawab oleh negeri kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tadi disampaikan soal infrastruktur, sarana prasarana pendidikan juga masih terbengkalai. Termasuk juga masih banyak lagi user dari yang disampaikan Pak Menteri, kan ada digital ini aplikasi-aplikasi, ujung-ujungnya usernya adalah guru-guru. Sedangkan kebutuhan mendasar mereka saja belum selesai. Kita sampai saat ini masih sering mendapatkan aspirasi dari guru-guru P3K tentang gaji mereka, penempatan kerja mereka. Nah, saya harapkan dari Kemendikbud ini adalah ujung tombak untuk bisa memperjuangkan ini. Saya harapkan semua dari urusan guru ini yang sangat mendasar ini bisa cepat diselesaikan sehingga kita bisa expect kepada para guru ini bisa meningkatkan kualitas pendidikan mereka di lapangan. Bagaimana kita bisa berekspektasi untuk bisa menggunakan pembelajaran metode ini, metode itu, termasuk juga menggunakan aplikasi ini, aplikasi itu, kalau misalnya mereka saja untuk kebutuhan dasar belum bisa terpenuhi. Makanya saya mengenai transformasi digital ini, saya harapkan tidak menjadi aplikasi-aplikasi yang nirfaedah. Tadi juga pas pemaparan Mas Menteri, saya juga sempat bertanya dengan guru-guru yang ada di daerah pemilihan saya, salah satunya juga menanyakan apakah mereka mendengarkan soal ini, soal aplikasi ini, apakah Anda menggunakan sebenarnya soal ini. Banyak menyampaikan mendengarkan saja tidak, Pak. Nah, ini yang perlu menjadi catatan agar tidak menjadi nirfaedah. Dan selanjutnya juga yang harus dipahami juga oleh Kemendikbud adalah saat bertransformasi digital ini bersamaan nggak dengan perhatian 4G yang merata ataupun 5G yang merata di pelosok negeri ini. Jangankan bicara soal Sulbar, Pak. Banten saja menurut saya yang dekat dengan Jakarta saja 4G juga belum merata semuanya. Nah, ujung-ujungnya nanti juga nggak digunakan dengan baik aplikasi-aplikasi yang sudah dibuat oleh kementerian dan segala macamnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, pimpinan, kurang lebihnya. Dan berkenaan dengan rancangan keuangan ini, kami menyampaikan tadi butuh penyesuaian lagi yang lebih jelas, karena ini catatannya sangat-sangat berbeda ini, tidak seperti dengan kementerian-kementerian lain, jelas, clear. Dari konsinyering, dari rapat-rapat, sampai selesai dari Banggar juga semuanya clear. Jadi kita pun juga menyetujuinya juga enak gitu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tim yang berjumlah 400 orang yang kemarin Pak Menteri sempat mention di PBB, itu muncul beberapa Pak Menteri, tapi tadi sebagian sudah banyak dijelaskan oleh Pak Menteri. Tapi menurut kami, Pak Menteri kan mention di situ bahwa product manager itu perannya itu seperti dirjen.
Pak Menteri sempat mengucapkan hal seperti itu. Apabila itu benar Pak Menteri betul-betul mengucapkan itu, menurut kami ini telah menyalahi susunan organisasi tata kerja dan juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Jadi kami beranggapan seperti ini dengan video yang dipost oleh Pak Menteri sendiri, gitu. Pak Menteri sempat mention hal seperti itu. Lalu juga terkait Sisdiknas, Pak Menteri, kami sudah mendapatkan info bahwa ini akhirnya di pending ya, ditolak. Di balik itu di pending, ditolak. Menurut saya ini merupakan momentum Pak Menteri sebenarnya agar menjadi serapan aspirasi yang jauh lebih luas lagi kepada seluruh masyarakat, kepada Pak Menteri dan juga kepada kita semua juga tentunya, karena kemarin itu banyak sekali yang merasa ini tuh terlalu terburu-buru, dan banyak juga yang bilang bahwa banyak aspirasi yang belum didengarkan terkait RUU Sisdiknas. Jadi menurut saya dengan adanya momentum ini merupakan hal yang luas gitu untuk membuka ruang kepada seluruh masyarakat agar tetap bisa memasukkan segala aspirasi-aspirasinya. Mungkin itu saja pimpinan terakhir terkait daripada apa yang sudah kami sampaikan. Insya Allah dengan mengucapkan bismillah, kami dari fraksi Partai Nasdem menyetujui menyetujui penyesuaian RKKL Kemendikbudristek tahun anggaran 2023 sesuai hasil pembahasan dengan Badan Anggaran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.